Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainur Fatin Padiah dengan NIM 12320200078. Saya berasal dari kelas PAI 1B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Satya Suhendi dan Bapak Yudi Daniel. Selamat menyaksikan. Dadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nah, poin yang pertama itu yaitu tentang menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokratos atau demos kratein yaitu pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban yang berlaku kepada seluruh warga negara. Dan juga demokrasi itu diartikan sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, yang selanjutnya itu ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Seperti layaknya pengertian dalam 3 tradisi ini mencakup 3 teori. Nah, apa saja teori tersebut? Yang pertama itu ada teori Aristotelian klasik yang mengungkapkan demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua itu ada teori abad pertengahan yang mengungkapkan demokrasi itu pada dasarnya menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kemudian itu yang terakhir ada doktrin kontemporer. Dalam doktrin kontemporer ini, demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran tentang demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Nah, kalau menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Kemudian pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan tata aturan suatu negara. Karena tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur hanya oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Jadi segala sesuatu itu emang kekuasaan rakyat itu penting juga. Kemudian poin yang kedua yaitu alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berdasarkan pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan otoritarian atau totalitarian. Jadi Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Kemudian nilai-nilai luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai Pancasila yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat. Berdasarkan UUD 1945 alinea keempat yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dan adalah esensi dari demokrasi. Yang kedua, republik. Berdasarkan UUD 1945 di alinea keempat yang berbunyi yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Republik berarti res republica yang artinya negara untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, negara berdasarkan atas hukum UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara hukum Indonesia menganut hukuman arti-arti luas dan material. Yang keempat yaitu negara yang konstitusional berdasarkan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD Negara Indonesia 1945 ini adalah konstitusi negara. Yang kelima itu sistem perwakilan berdasarkan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang keenam, prinsip musyawarah berdasarkan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip ketuhanan. Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah yaitu rakyat dan ke atas yaitu Tuhan. Unsur utama dari demokrasi yang berdasarkan Pancasila yaitu prinsip musyawarah. Prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Artinya dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Seperti itu ya. Itu merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus. Oke, lanjut ke poin yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu sumber nilai berasal dari demokrasi desa. Nah, demokrasi yang dipromosikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Nah, mengenai adanya demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut, yaitu yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua itu tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena banyak tempat di Nusantara. Yang kedua itu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nah, nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga itu ada sumber nilai yang berasal dari Barat, masyarakat Barat atau Eropa yang mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dan dalam negara-negara sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian poin yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUD 1950 dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kita telah berhasil mengamandemen UUD sebanyak 4 kali. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, maka harus bisa memahami atau membandingkan antara aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama itu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan mengenai MPR ini dalam naskah asli UUD 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Nah, salah satu rumusan perubahannya adalah sebagai berikut. Contohnya ada di pasal 2. Yang pertama itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua itu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Kemudian yang kedua DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan asli dalam pasal 19 yaitu yang pertama susunan DPR ditetapkan dengan UUD. Yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, kemudian perubahan pasalnya ada di pasal 19 contohnya. Yang pertama DPR
dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan DPR diatur dengan undang-undang. Terus yang ketiga, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kemudian yang terakhir yaitu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Nah, demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi, jadi hakikat instrumensi dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni membahas tentang kedudukan penting masyarakat pada cara sosial politik. Keadaan yang ada pada tiga dasar penegakan demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berlandaskan dari Pancasila dengan nilai Pancasila seperti bermusyawarah atau dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menepasti kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan, baik itu keputusan politik dalam hidup bernegara atau bermasyarakat. Nah, itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.